Hai, selamat datang di Fire of Faith Indonesia. Fire of Faith ini adalah bagian caring for Indonesia. Saudara, topik pada hari ini melanjutkan pembicaraan mengenai peperangan rohani. Kalau pada sebelumnya kita berbicara mengenai peperangan rohani dengan melihat musuh yang dari luar. Ada penghulu-penghulu di udara, ada penguasa-penguasa, ada roh-roh jahat di udara yang mencoba menggunakan manusia untuk membinasakan, untuk menghancurkan, untuk mencuri. Nah, kita bersyukur saudara bahwasanya bersama-sama dengan Kristus, Bapa di surga telah mendudukkan kita di surga. Melalui posisi kita bersama dengan Kristus, melebihi dominasi segala penguasa-penguasa di udara ini. Dan puji Tuhan saudara dan saya, kalau kita tinggal terus bersama dengan Kristus, kita dalam posisi di surga duduk bersama-sama dengan Kristus. Saudara, yang kedua yang saya mau bicarakan mengenai peperangan rohani adalah mengenal musuh dari dalam. Saudara, di dalam Galatia 5 ayat 19 dikatakan, perbuatan daging itu telah nyata, yakni hawa nafsu, diiri hati, kedengkian, percideraan, dan sebagainya, saudara. Nah, keinginan daging ini dinyatakan di dalam Alkitab sebagai keinginan atau diri kita, kepentingan diri kita, ego kita. Nah, ego kita ini saudara bisa menjadi musuh yang menghancurkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. So, di dalam Galatia 5 ayat 17, Paulus mengajarkan di sini bahwa keinginan daging ini kalau kita ikutin itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya itu bertentangan. Oleh karena itulah saya menyebutkan ini sebagai musuh dari dalam. Karena keinginan daging kalau kita ikuti, dia berlawanan dengan keinginan roh. Saya kasih contoh saudara, bagaimana keinginan daging itu bekerja. Misalkan ada seorang Kristen yang sudah berapa lama ikut satu fellowship atau gereja, dan kemudian setelah dia lama mulai aktif di situ, ada satu dua perkataan mungkin dari pendetanya atau mungkin dari pemimpin yang lain yang menyinggung perasaan orang ini. Saudara tebak, minggu selanjutnya apakah dia akan datang lagi? Mungkin dia tidak akan datang lagi, saudara. Dia mungkin berpikir bahwa toh ada banyak gereja dan aku bisa beribadah di tempat yang lain. Saudara, siapa yang menggerakkan orang ini untuk pindah ke tempat lain? Apakah Roh Kudus? Saya percaya menggerakkan orang seperti ini untuk pindah ke tempat lain adalah keakuan, flesh, kedagingan. Roh Kudus dan Tuhan ingin menempatkan saudara dan saya pada satu persekutuan supaya kita bertumbuh. Dan persekutuan itu nggak hanya persekutuan di mana-mana, tapi ada satu tempat yang Tuhan tahu itu terbaik bagi kita. Tapi kalau kita tersinggung dan mengikuti keakuan kita, kita bisa miss, berlawanan dengan keinginan roh. Nah, inilah salah satu contoh saudara bagaimana kita dapat mengikuti keinginan daging. Saudara, di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan jangan sesat, sebab Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Kalau kita menabur dalam keinginan daging, kita akan menuai kebinasaan. Kalau kita menabur dalam keinginan roh, kita akan menuai hidup yang kekal. So, saya mengulang perkataan saudara. Pertama-tama, kalau kita menabur dalam keinginan daging, dalam kedagingan kita akan menuai kebinasaan. Saudara, renungkan firman ini. Sangat scary saudara. Kenapa? Kalau kita mengikuti keinginan daging terus-menerus, akhirnya apa? Akhirnya kita akan menuai kebinasaan. Dan kebinasaan itu apa? Destruction. Kebinasaan itu lawan daripada hidup yang kekal. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah diselamatkan, dapat kehilangan keselamatan itu oleh karena keinginan daging. Kenapa Paulus menuliskan, mengingatkan hal ini saudara? Karena dia menyadari ini dapat terjadi.
Dia menuliskan surat ini kepada Galatia, orang percaya. Dan dia juga menuliskan Roma 8 ayat 6 bahwa keinginan daging itu maut. Keinginan daging itu maut. Dia mengingatkan kepada orang-orang Kristen untuk hati-hati dengan menuruti keinginan daging itu, karena akan menuai kebinasaan. Demikian juga di Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa milik Kristus, dia telah menyalibkan keinginan daging dan segala hawa nafsunya. Tanda kita, saudara, menjadi milik Kristus ditandai dengan bahwa kita mau menyalibkan daging kita. Saudara, di dalam Galatia 5 ayat 16 ada satu berita yang baik bagi saudara dan saya. Di dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Saudara, kuncinya adalah untuk kita hidup di dalam roh. Nah, bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya hidup di dalam roh itu? Saudara, hidup di dalam roh adalah bergembira. Bergembira dalam Tuhan. Hidup di dalam roh adalah bergembira oleh karena Tuhan. Saudara, kita dapat bergembira oleh banyak hal, ya. Kita tonton TV, kita lihat internet, kita pergi holiday, kita bergembira. Kita banyak uang, kita bergembira. Tapi hidup dipimpin oleh roh adalah hidup bergembira oleh karena Tuhan. Ini berarti mungkin kita tidak memiliki apa-apa, tapi kita tetap bergembira. Nah, dengan melakukan ini terus-menerus, saudara, keinginan-keinginan daging di dalam diri kita itu akan tidak kita ikuti lagi, karena kita sudah mendapatkan kegembiraan yang dari Tuhan. Saudara, memang kita masih hidup di dunia dan membutuhkan makan, minum, dan sebagainya. Tetapi yang diajarkan kepada kita di dalam hidup di dunia seperti ini adalah tetap dipimpin oleh roh. Tetap fokus kesenangan kita itu oleh Tuhan, oleh janji-janji Tuhan, oleh firman-firman Tuhan, oleh fellowship dengan Tuhan, oleh fellowship dengan Roh Kudus. Nah, di dalam Roma 8 ayat 5, orang yang menuruti keinginan daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Orang yang hidup oleh roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara, untuk kita bisa dipimpin oleh roh, kita perlu menggunakan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, saudara, sangat penting untuk dapat membuat kita kokoh, teguh di dalam panggilan kita. Kalau kita mulai memikirkan hal-hal yang dari roh, memikirkan firman Tuhan, memikirkan rencana Tuhan, dan itulah yang membentengi kita untuk tetap hidup oleh roh. Saudara, sangat simpel. Berjalan dalam roh, senang di dalam Tuhan. Apapun circumstances, mungkin kita mengalami satu kegagalan dalam mencari pekerjaan, mencari uang, kegagalan dalam relasi kita dengan sesama. Mungkin kita sedang disakiti, atau mungkin kita juga sakit. Saudara, hidup di dalam roh adalah pilihan yang dapat kita ambil. Kita mulai dalam setiap situasi bergembira oleh karena Tuhan. Apapun circumstances kita, kondisi yang kita alami, kita dapat bergembira oleh karena Tuhan. Saya harap ini saudara membangun saudara dan memberikan diri saudara untuk mulai, Tuhan, aku mau dipimpin oleh Roh-Mu. Aku mau bergembira pertama-tama oleh karena Engkau. Tuhan memberkati.